Jadi teman-teman ya, hasil pembukuan dengan menggunakan pupuk NPK dengan campuran pupuk mutiara NPK 1616. Kalau yang tadi adalah biasa disebut dengan pupuk TS ya. Jadi sangat bagus sekali seperti ini. Nah, ini juga bisa menambahkan bobot pada getah karet kita saat ditimbang. Nah, coba lihat teman-teman ya, ini sudah keras, dan ini saya ada latek yang baru, Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini Petani Sukses akan memberikan sedikit resep obat pembeku sekaligus bisa menjadi pupuk untuk pohon karet. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apakah obat yang digunakan untuk pembekuan getah latek? Nah, di sini Petani Sukses akan berbagi sedikit resep bagaimana saya melakukan pembekuan pada getah karet sehingga ketika musim penghujan seperti ini, getah latek yang sudah kita lakukan penyadapan tidak hilang terkena air hujan. Nah, di sini teman-teman ada air ya. Airnya ini sedikit warnanya agak cantik ya. Warnanya hijau-hijau seperti ya bagus ya. Nah, di sini saya gunakan obat pembukunya adalah obat pupuk. Nah, di sini mungkin teman-teman paham ya pupuknya apa, seperti ini ya. Ini adalah pupuk NPK. Kita tidak menggunakan asam sulfat ataupun obat tawas karena kita menghindari penyakit pada pohon karet. Jadi kita menggunakan obat pembeku dari pupuk NPK. Nah, di sini saya campurkan sedikit pupuk mutiara ya, seperti ini teman-teman ya. Pupuk mutiara ya, ini kira-kira 1 genggam saya cairkan ke dalam botol seperti ini. Nah, kita gunakan setengah botol saja, kita masukkan ke dalam 20 liter air. Nah, di sini sudah saya siapkan kira-kira setengah kilo pupuk NPK sebagai zat pembeku getah latek. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk melakukan pembukuan pada getah karet sehingga getah karet itu tidak hancur ketika terkena air hujan. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya merekomendasikan menggunakan pupuk NPK ataupun dicampur dengan pupuk mutiara? Di samping kita melakukan pembekuan pada getah karet, air sisa dari pembukuan tersebut nantinya akan menjadi pupuk untuk pohon karet kita, sehingga karet kita jadi semakin subur dan bisa menghasilkan hasil latek yang maksimal. Nah, kalau kita campur seperti ini teman-teman ya, warnanya agak kehijau-hijauan ya. Biasanya kalau kita menggunakan NPK itu warnanya agak keruh. Tapi kalau kita sedikit campurkan dengan pupuk mutiara, maka pupuk mutiara ini akan mengubah warnanya menjadi agak kehijauan. Nah, ini sangat bagus digunakan untuk obat pembeku yang paling ampuh dan juga sekaligus menjadi pupuk agar pohon karet kita bisa semakin subur dan semakin
mendapatkan hasil yang melimpah. Adapun penggunaan obat seperti obat asam sulfat seperti ini teman-teman ya wadahnya, atau bisa dibilang cuka, ini juga sepertinya juga bagus, cepat juga dalam pembekuan. Tetapi kalau terkena pohon, itu yang terjadi adalah pohon karetnya bisa mati, getahnya bisa mati, tidak bisa mendapatkan hasil getah latek yang melimpah. Nah, makanya saya merekomendasikan pada teman-teman semuanya, kita gunakan pupuk saja, karena pupuk ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman kita. Di samping itu, teman-teman jangan lupa tetap memberikan pupuk minimal setahun 2 kali ataupun setahun 3 kali. Berikan pupuk kepada tanaman kita sehingga tanaman kita tetap mendapatkan asupan protein, vitamin, dan akhirnya bisa memberikan hasil panen yang melimpah. Nah teman-teman, untuk obat NPK ini 20 liter tidak langsung habis ya. Jadi ini kita bisa masukkan, kalau sudah habis mungkin tinggal 1/4 airnya, bisa kita masukkan lagi airnya terus sampai tidak terlihat keruh seperti ini ya. Nah baru kita carikan obat NPK atau pupuk NPK yang baru. Kemudian teman-teman usahakan diberikan sedikit pupuk mutiara, karena pupuk mutiara ini NPK 16 ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ataupun kesuburan tanaman kita, dan juga bisa memaksimalkan hasil panen kita sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Walaupun mungkin saat ini untuk pembelian pupuk mutiara per kilonya itu dihargai di toko ataupun di toko-toko pertanian itu sekitar 18.000 sampai 20.000. Kemudian untuk pupuk NPK sendiri yang bagus seperti ini biasanya dibanderol dengan harga 11.000 sampai harga 15.000 per kilonya. Biasanya kalau kita cari yang subsidi yang murah, yang harganya kurang lebih 5.000 sampai 7.000 itu ini susah dicari ya. Banyakkan pupuk yang non subsidi yang bagus juga. Nah ini kita bisa beli di toko-toko pertanian. Kita bisa membelinya dengan harga eceran. Kalau kita membeli harga karungan tentunya sangat berat. Lebih baik kita belinya eceran saja per kilo. Nah untuk 1 kilo seperti ini ya, kita bisa gunakan berkali-kali. Saya bisa gunakan kira-kira 5 kali sadapan ataupun sampai 7 ya, tergantung dari luas hektar tanaman kita. Kemudian untuk masalah pupuk mutiara, ini 1 kilonya bisa kita gunakan berkali-kali, jadi tidak terlalu banyak menggunakan pupuk mutiara NPK 1616. Baik teman-teman semuanya, mungkin itulah sedikit resep bagaimana cara membuat obat pembeku yang ampuh dan juga bisa menyuburkan tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam petani sukses.